Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluarga Sakinah. Pada segmen kali ini saya akan menyampaikan tentang problematika dalam berkeluarga. Sahabat, seringkali terjadinya sebuah konflik dalam keluarga itu karena memang sudah menjadi sebuah bumbu, sebuah variasi dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu di antara penyebab atau faktor terjadinya konflik itu mungkin seringkali dikarenakan adanya komunikasi yang putus antara pasangan suami dan istri. Dalam ilmu komunikasi itu dijelaskan terjadinya salah komunikasi atau miskomunikasi itu dikarenakan ada 4 faktor. Itu yang pertama, nada suara. Kadang suara seorang suami yang bernada tinggi ditangkap oleh istrinya, itu terkesan dia sedang marah, sehingga perlu kita untuk bisa menggunakan nada suara yang rendah. Yang kedua, pilihan kata. Terkadang jika seorang istri memilih kata yang bisa membuat suami itu emosi, itu juga terkadang bisa menimbulkan konflik walaupun itu hanya masalah sepele. Yang ketiga, dalam ilmu komunikasi ada namanya ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Sang suami sudah berusaha memakai nada yang rendah, memilih kata yang baik, tapi ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya yang mungkin oleh sang istri dianggap bisa menimbulkan masalah. Dan yang keempat, yaitu kapan kita menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita, timingnya. Bagaimana kita bisa memilih waktu untuk mengungkapkan perasaan kita, unek-unek kita, itu juga harus melihat waktu, bagaimana, di mana, atau kapan pasangan istri kita itu siap untuk menerima masukan dari suaminya. Sahabat keluarga Sakinah, dalam ajaran agama Islam pun, dalam Al-Quran juga kita diajarkan 4 prinsip cara berbicara yang baik. Yang pertama yaitu qaulan sadida. Artinya kita mengungkapkan, kita berbicara itu dengan kata-kata yang jujur, dengan perkataan yang benar. Yang kedua, qaulan baligh. Maknanya kita harus pandai memilih kata, memilih kalimat yang akan kita sampaikan kepada pasangan kita. Yang ketiga, qaulan karimah. Artinya perkataan yang mulia, bahwa kita harus bisa menggunakan kata-kata yang jangan sampai merendahkan atau melecehkan pasangan kita. Kemudian ada qaulan maisura, yaitu perkataan yang mudah diterima, yang mudah dicerna, yang tidak menimbulkan merasa dia dianggap orang lain, direndahkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, qaulal layyina, perkataan yang lemah lembut. Kita menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata lembut
Karena kita tahu bahwa pasangan kita, terutama istri kita, itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan penuh perasaan. Sahabat keluarga sakinah, dalam ilmu komunikasi dikenal ada yang namanya racun komunikasi. Racun komunikasi ini kadang-kadang muncul ketika kita tidak memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Ada 3 racun komunikasi yang bisa merusak hubungan interaksi antara pasangan suami istri, yaitu yang pertama suara hakim. Artinya bahwa berbicara dengan cara menghakimi, dengan nada menghakimi atau menyalahkan pasangannya, walaupun itu bukan sesuatu yang urgent, masalah yang penting, kadang-kadang bisa menimbulkan masalah juga. Putus komunikasi kita. Yang kedua, suara sinis. Apakah itu berupa sindiran atau cemoohan yang terkadang bisa melemahkan pasangan kita. Dan yang ketiga, suara takut. Artinya terkadang pasangan kita memilih diam karena khawatir apa yang nanti akan disampaikan, diucapkan itu bisa menyinggung, padahal masalah tidak akan menjadi selesai. Nah, itu 3 racun yang ada dalam komunikasi yang bisa merusak hubungan antara pasangan suami istri. Berikutnya, sahabat keluarga sakinah, kalau komunikasi dengan pasangan kita terputus, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat luar biasa, dampak yang sangat besar. Itu yang pertama, hubungan kita dengan pasangan kita akan menjadi renggang. Yang kedua, hilangnya kehangatan. Semestinya suami itu sebagai pelindung, tapi karena konflik tidak kunjung selesai, maka bisa menghilangkan kehangatan di antara kedua. Dampak berikutnya, hilangnya kepercayaan pasangan kita kepada kita. Bahkan yang lebih parah, kalau konflik itu tidak segera diselesaikan, akan berdampak kepada anak-anak kita yang akan terkena imbas. Mereka akan merasa cemas, bingung, gundah, atau bahkan mungkin bisa meniru perilaku dari konflik antara pasangan kita, di antara ayah dan ibunya. Oleh karenanya, yang perlu kita pahami bersama, sahabat keluarga sakinah, bahwa konflik itu bukanlah musuh dalam keluarga. Namun, jika kita salah dalam mengelolanya, dalam mengatasinya, maka konflik bisa menjadi ancaman bagi keharmonisan rumah tangga kita. Sahabat keluarga sakinah, kalau sudah terjadi konflik dalam keluarga kita, maka perlu segera kita selesaikan. Dalam menyelesaikannya, kita harus memahami prinsip-prinsip dalam menyelesaikan sebuah masalah, sebuah konflik. Prinsip dalam menyelesaikan sebuah konflik, yang pertama, kita harus menggunakan prinsip win-win solution. Artinya, tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa dikalahkan. Itu harus menjadi prinsip utama. Yang kedua,
kita harus berusaha untuk memahami pikiran orang lain. Bukan orang lain kita minta untuk memahami pikiran kita. Jadi utamakan kita sendiri yang harus memahami pikiran orang lain, pikiran pasangan kita. Yang ketiga, yaitu prinsip sinergi. Jika sudah ada komunikasi yang baik antara pasangan suami istri, maka akan muncul kerjasama, kolaborasi. Pendapat suami diterima oleh istri dan pendapat istri diterima oleh suami, sehingga yang muncul adalah pendapat kita. Sahabat keluarga muslim, kalau kita sudah memahami prinsip dalam menyelesaikan sebuah konflik, maka kita juga harus perlu tahu tahapan atau fase dalam kita menyelesaikan sebuah konflik. Fase yang pertama yaitu fase penjajakan. Artinya masing-masing suami dan istri saling mengungkapkan pendapatnya, saling mengutarakan suara hatinya masing-masing, dan itu harus kita lakukan. Jangan ada dominasi pendapat dalam fase penjajakan ini, harus setara. Yang kedua, fase berdebat. Ketika masing-masing suami dan istri itu mengutarakan pendapatnya, pasti ada perbedaan. Karena memang Allah menciptakan pola pikir manusia berbeda-beda. Dan disinilah mulai muncul dalam benak kita, "Kok seperti ini pendapatmu? Aku begini." Itu diusahakan dihindari. Dan itu pasti akan muncul ketika saling berkomunikasi, pasti ada muncul fase perdebatan. Yang ketiga, fase cermin, dialog cermin. Fase dialog cermin. Di fase inilah masing-masing pasangan berusaha untuk saling memahami jalan pikiran pasangannya. Namun di fase ini juga ada tantangannya. Kadang-kadang muncul rasa ketakutan, muncul rasa kekhawatiran, jangan-jangan. Coba dihindari. Sampaikan yang ada dalam benak kita, ungkapkan pikiran kita agar terselesaikan masalah yang kita hadapi. Dan yang keempat yaitu fase dialog solusi. Kalau masing-masing dari kita, suami dan istri itu sudah terbuka, sudah mengungkapkan unek-uneknya, tidak ada dosa di antara kita, maka pasangan itu akan lebih mudah untuk bekerja sama mencari solusi terbaik, alternatif pemecahan terbaik. Dan disinilah muncul sebuah kalimat, inilah cara kita mengatasi masalah kita. Sahabat keluarga Sakinah, salah satu contoh yang sering terjadi, yang menjadi awal timbulnya konflik, itu adalah masalah keuangan keluarga. Dan ini bahkan sampai berujung ke perceraian hanya gara-gara masalah keuangan. Cara agar masalah keuangan ini tidak menjadi awal sebuah konflik, masing-masing pasangan juga harus mendiskusikan masalah keuangan keluarga. Di antaranya bahwa masing-masing pasangan harus terbuka. Ini kunci. Harus terbuka, transparan, dan akuntabel. Artinya apa? Bahwa yang pertama kita harus catat semua penghasilan keluarga.
baik itu yang diperoleh oleh suami maupun yang didapat oleh istri, harus kita laporkan, harus kita catat, terbuka. Yang kedua, setelah kita sudah mencatat semua penghasilan, semua pemasukan, maka kita juga harus membuat rincian pengeluaran untuk sekolah anak-anak, untuk biaya listrik, untuk biaya sewa rumah mungkin atau nyicil rumah, untuk makan tiap hari, untuk transportasi dan sebagainya. Itu harus kita catat sehingga jelas untuk apa penghasilan yang kita peroleh. Di samping itu pula, di samping juga kita membuat laporan pengeluaran harian, kita juga harus membuat laporan bulanan. Nah, tadi masuk di dalamnya biaya listrik, biaya sekolah anak, biaya telepon, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya, jangan sampai pengeluaran keluarga lebih besar daripada penghasilan keluarga. Ini yang terpenting. Artinya apa? Jangan boros. Kita harus punya prioritas mana yang perlu, bukan mana yang kita mau. Kita utamakan keperluan kita, bukan kita menyediakan atau kita minta keinginan kita, tapi kebutuhan kita yang harus kita utamakan. Nah, kalau kita sudah membuat planning keuangan ini, manajemen keuangan keluarga, insya Allah untuk masalah keuangan tidak akan menjadi konflik dalam keluarga kita. Sahabat keluarga Sakinah, sebuah keluarga pasti menginginkan mendapatkan atau memperoleh rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak. Dalam Islam memang ada anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seseorang itu harus mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Tidak hanya banyak dan melimpah, tapi juga harus bisa mendapatkan, bisa memperoleh rezeki yang halal dan barokah. Di antaranya, kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Yaitu yang pertama, jelas yang pertama, kita sebagai seorang muslim, kita harus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengertian bahwa kita harus secara istiqomah, ya, memperkuat, memperbaiki kualitas ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dalam berkeluarga, masing-masing pasangan harus bisa mencari rezeki dari pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang jujur. Karena apalagi saat ini banyak sekali iming-iming di media sosial. Di era global ini ada yang namanya judi online dan lain sebagainya, ada namanya pinjaman online yang berakhir dengan kebangkrutan, dengan kerugian, dengan kekalahan. Jadi kita untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan barokah itu hanya melalui pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik. Yang ketiga, dalam bekerja kita harus jujur dan amanah. Tidak mengambil hak orang lain.
Karena Allah sudah menentukan rezeki masing-masing hambanya, bagian dari hamba-hambanya. Tidak akan mungkin akan tertukar rezeki kita dengan orang lain, karena Allah sudah menetapkan rezeki bagi semua umatnya, bagi seluruh hambanya, seluruh manusia. Yang keempat, jika sudah mendapatkan rezeki, kita kelola keuangan itu, kita kelola rezeki kita, dan jangan lupa keluarkan 2,5%. Kita keluarkan zakat dan sedekahnya, karena itulah yang bisa membuat rezeki kita menjadi halal dan barokah. Yang kelima, menjaga silaturahim. Artinya apa? Kita jangan hanya semata-mata cari uang, kerja, tapi lupa dengan hubungan sosial kita. Kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain, butuh pertolongan tetangga kita, butuh kerjasama dengan masyarakat lain. Jadi kita bekerja untuk keluarga, tapi juga jangan lupa hubungan sosial kita. Karena Allah mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Berbaiklah hubungan kita kepada Allah, dan berbaiklah juga kita dengan hubungan dengan manusia. Dan cara yang keenam, untuk kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, jangan lupa kita doa dan zikir. Kita panjatkan kebutuhan kita, hajat kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan doalah Allah akan mendengar minta kita. Sahabat keluarga Sakinah, akhir dari segmen ini yaitu bahwa kita harus memahami bahwa konflik dalam keluarga itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah sunnatullah, sebuah kejadian yang harus terjadi dan dialami dalam berkeluarga. Yang menjadi masalah, yang menjadi pemecahannya adalah bahwa bagaimana cara kita untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik itu dengan sebaik-baiknya. Tadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita manajemen konfliknya. Insya Allah kalau kita mau menerapkan konsep-konsep manajemen konflik, insya Allah semua masalah yang terjadi dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, atau bahkan mungkin dalam negara kita akan terselesaikan dan terpecahkan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Karena sepelik apapun masalah yang diberikan oleh Allah, Allah tidak akan pernah membebani hamba-hambanya dengan masalah yang lebih berat daripada kemampuannya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika Allah memberikan ujian sebuah konflik, memberikan sebuah masalah pada keluarga kita, pasti dan pasti Allah akan memberikan dua solusi, dua jalan keluar. Nah, kita untuk bisa mencari dua solusi ini itu dengan cara kita berusaha. Artinya apa? Solusi yang pertama, kita ikhtiar dohir, kita berusaha untuk memecahkannya dengan berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, berdialog dengan pasangan kita. Dan yang kedua, solusi kedua adalah kita taqarruban ilallah, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan inilah insya Allah kalau kita bisa menerapkan ini, insya Allah semua masalah keluarga kita akan selesai dengan baik, sehingga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian dari saya, lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.